Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 9. Di sini kita akan mempelajari tentang kebahasaan dulu ya. Sebelum nanti kalian melanjutkan ke materi pada pertemuan 2 minggu yang lalu ya. Yang menulis teks tanggapan, kita pending dulu sebentar. Kita akan mempelajari tentang singkatan dan akronim, aspek kebahasaan dulu. Mungkin di sini kalian sudah pernah mempelajari atau mendengar atau mengetahui ketika kalian di kelas 7 maupun di kelas 8. Di sini Bu Evi akan mengulang ya. Nah, di sini apa yang kita ketahui tentang singkatan? Kalau singkatan itu hasil menyingkat berupa huruf atau gabungan huruf ya. Hasil menyingkat berupa huruf atau gabungan huruf. Seperti itu ya. Atau bisa dibilang juga kependekan. Itu namanya singkatan. Sedangkan akronim, kalau akronim itu sendiri kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata. Ya, ini kependekan dari gabungan huruf ya, atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kosakata yang wajar, begitu ya. Yang dilafalkan tadi ya sebagai kosakata yang wajar. Nah, kelas 9 di sini akan dicontohkan ya, ada singkatan dan akronim sekilas. Tadi yang sudah dijelaskan, Bu Evi jelaskan ulang. Untuk singkatan tadi kan sudah ya, hasil menyingkat berupa huruf atau gabungan huruf atau dipendekkan begitu ya. Nah, ini sekilas saja supaya kalian tahu bedanya sinonim dengan akronim. Kalau sinonim itu bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain, seperti aku, sinonimnya saya gitu ya, tapi maknanya tetap sama. Nah, kalau akronim, kependekan yang serupa, kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya ponsel, sembako, seperti itu, yang seakan-akan itu adalah kata padahal bukan gitu ya. Itu adalah kependekan berupa gabungan huruf atau suku kata, seperti itu. Nah, lanjut, yang pertama kita bahas singkatan. Singkatan ini banyak sekali jenisnya ya. Yang pertama singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Jadi untuk nama orang, untuk nama gelar, untuk sapaan dan jabatan atau pangkat ada titiknya ya. Contoh, A titik H titik Nasution. Nah, Abdul Haris Nasution. Jadi A titik ini kan nama orang, H titik gitu, jadi diikuti dengan tanda titik untuk nama orang. Contoh lain di sini ada Suman HS gitu ya, Suman Hasibuan begitu, sapaan ya, untuk sapaan. Nah, kemudian ada lagi W titik R titik Supratman, W Rudolf Supratman gitu. Nah, contoh lain dari pangkat, misalnya di sini ada M titik B titik A titik ya, Master of Business Administration gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk gelar gitu ya, jabatan, pangkat diikuti dengan tanda titik setiap katanya ya. S.Com, sarjana komputer, S titik kom titik, begitu ya anak-anak. Nah, kemudian yang kedua adalah singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata
nama lembaga maksudnya setiap kata nama lembaga ini tuh pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik ya, tanpa tanda titik, ingat. Jadi singkatan yang terdiri atas huruf awalnya yang setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan atau lembaga pendidikan atau badan atau organisasi gitu ya. Contoh langsung di sini, NKRI tanpa titik ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. UI, Universitas Indonesia. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. WHO gitu ya, World Health Organization. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti itu. Lembaga pendidikan gitu ya, tadi kan ya sudah. Nah, ini contohnya. Kemudian ada lagi selanjutnya yang bagian B ya. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Itu ya, yang bukan nama diri. Contoh PT itu kan bukan nama diri, nama perusahaan ya, perseroan terbatas. Terus SD, sekolah dasar gitu ya, MAN, nama sekolah ini ya, KTP, SIM, NIP gitu ya, surat izin mengemudi, nomor induk pegawai. Itu adalah singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri. Surat gitu, setiap katanya kan izin gitu ya, sekolah dasar, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Terdiri atas 3 huruf ya, 3 huruf atau lebih. Nah, hurufnya misalnya di sini HLM itu halaman disingkat, DLL dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian ada lagi SDA sama dengan di atas. Jadi terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. DKK dan kawan-kawan, begitu ya. Di sini kita lanjut yang nomor 4. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. 2 huruf ya, 2 huruf yang biasanya itu dipakai dalam surat menyurat. Contoh, ketika surat menyurat itu di bawahnya kan AN atas nama begitu ya. Ketika mewakili gitu, misalnya kepala sekolah tidak ada ya, atas nama kepala sekolah begitu ya. DA dengan alamat. Di 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat. 2 huruf ini kan huruf untuk perhatian, UP, S titik, D titik sampai dengan, ini kan 2 huruf, terdiri dari 2 huruf yang dipakai dalam surat menyurat. Begitu ya, paham ya? Nah, selanjutnya yang kelima di sini ya. Yang kelima ada lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Nah, apa katanya yang tidak diikuti tanda titik? Jadi lambang kimia untuk singkatan satuan ukuran, untuk takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya di sini lambang kimianya apa? CU ya. Singkatan dari kuprum gitu ya. Nah, seperti itu. Satuan ukuran cm, sentimeter. Ini kan tidak ada tanda titiknya ya. Ini L, liter, tidak ada titiknya. Nah, ini satuan mata uang nih, Rp, tidak ada titiknya kan. Yang ada titiknya itu berarti bukan penulisan yang benar, seperti itu ya. Rp itu adalah singkatan dari rupiah, mata uang ya. Soalnya ini kenapa tidak ada titiknya? Mata uang rupiah, misalnya kayak US dollar gitu ya, itu lambang jadinya seperti itu. Ini lambang mata uang negara kita, begitu ya. Nah, tadi setelah singkatan kita beralih ke akronim ya. Tadi sudah dijelaskan ya
bahwa akronim itu adalah suku kata atau kependekan yang dilafalkan sebagai apa? Sebagai kosakata yang wajar. Ya, itu adalah akronim. Nah, akronim di sini contohnya ada berbagai akronim. Ada akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Jadi, nama diri yang terdiri atas huruf awalnya ya, huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital nih. Ini awal, ini awal, ini awal. Nih big. Badan awalnya kan B, informasi awalnya I, geospasial awalnya G gitu toh ya. Itu namanya akronim. Nah, kemudian setiap katanya tanpa titik, setiap kata bukan B titik, I titik, bukan seperti itu langsung big gitu ya. Terus ada bin gitu ya, bukan B titik, I titik, bukan, jadinya langsung ya. B badan, I intelijen, N negara, seperti itu. Jadi langsung ditulisnya. Kemudian yang ketujuh selanjutnya tentang akronim ya. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata. Gabungan suku kata ya, atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Yuk lanjut ya, halaman berikutnya. Contohnya, misalnya di sini bulog. Ya, dicontohkan di situ adalah bulog, badan urusan logistik. Seperti itu ya, badan urusan logistik. Kemudian Bappenas. Akronimnya Bappenas. Apa kepanjangannya? Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada lagi Koani. Jadi yang biasa dilafalkan tuh ya, yang biasa dilafalkan oleh kita, dilafalkan oleh masyarakat gitu. Jadi bukan singkatan gitu ya, biasa dilafalkan. Seakan-akan kata gitu tuh. Nah, kalau akronim tuh ya seakan-akan itu kata, padahal itu bukan kata tapi akronim. Ya, misalnya gini, Suramadu, Suramadu gitu kan. Ya, kalau yang di misalnya supir angkot gitu kan ya, padahal Suramadu itu bukan kata kan, tapi akronim. Surabaya, Madura begitu ya. Terus Mabim, Mabim gitu kan. Nah, Mabim sendiri bukan kata kan, tapi ada kepanjangannya, Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia gitu. Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah akronim bukan nama diri ya. Ingat-ingat, bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil, bukan nama diri ini ya. Contohnya IPTEK. IPTEK itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, soalnya bukan nama diri ya. Nah, kemudian ada lagi pemilu, pemilihan umum. Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Puskesmas, puskesmas kan seakan-akan ini kata ya, padahal bukan kata tapi kepanjangan atau akronimnya ya. Pusat kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada rapim, rapat pimpinan. Kemudian ada rudal, peluru kendali, dan ada tilang, bukti pelanggaran. Seperti itu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan dari yang langsung kalian baca juga di sini kalian bisa memahami antara singkatan ya dan akronim. Seperti itu ya. Terima kasih.